captain speaking with just a little flight information. Get ready and enjoy your flight with the LC Podcast. Halo, selamat datang teman-teman. Kembali lagi di DLC Podcast by Finity Media. Bersama Adrian dan gue Mozia, Flying High in Gaming with Style. Di episode kali ini teman-temannya sedikit berbeda ya kan. Seperti kalian tahu juga ya kan, angka COVID lagi gila-gilanya cuy. Parah sih, parah. 38.000 apa kemarin lusa kalau nggak salah tuh. Jadi ini menjadi suasana yang baru juga di DLC Podcast karena kita semuanya remote ya, di tempat masing-masing, kita nggak ada yang tapping di studio or whatsoever-nya. Nah, yang dispesialkan hari ini adalah kita bakal ngebahas lebih mendalam tentang cosplayer nih bro. Kan cosplayer juga bagian dari, bisa dibilang sekarang bagian dari komunitas game tersebut gitu. Apalagi banyak perusahaan gaming itu kan mulai promosi menggunakan cosplayer juga. Yes, benar banget. Jadi kalau yang gue lihat juga sebagai orang yang memperhatikan banget industri video game ya, hubungan cosplayer dan publisher game tuh udah kayak anak sama ibu deh. Betul. Ya kan, jadi in the moment mereka harus marketingin, memasarkan gamenya, ya itulah tugasnya, pentingnya kinerja para cosplayer kita ini ya kan. Betul. Nah, untuk yang teman-teman belum tahu mungkin cosplayer ini apa sih? Soalnya kan banyak yang orang belum tahu kan, taunya ini kalau event yang cuma jadi badutnya bagaimana gitu kan. Nah itu teman-teman harus tahu bahwa cosplayer itu dulunya rame di Indonesia. Kalau yang berdasarkan gua research itu mereka muncul di awal 2000-an, di mana tepatnya di Bandung sih katanya. Mungkin nanti kita bisa bertanya ke narasumber yang kompeten ya Dit ya. Nanti iya betul sekali. Nah itu nanti katanya ada di Bandung. Pokoknya mereka memperkenalkan event-event Jepang gitulah, bergaya Harajuku or whatsoever-nya. Nah itu menurut lu gimana? Lu familiar gak sih dengan hal-hal kayak gini? Kebetulan gue dulu bisa dibilang terjun ke dunia Jepangan juga ya sebelum gue fokus main game. Jadi gue cukup familiar dengan scene-scene event-event Jepangan yang ada di mostly Jabodetabek sih gitu. Oke deh, nih gue gak sabar lagi untuk menggali lebih dalam biar teman-teman Finity juga tahu ya kan, sobat-sobat Finity. Langsung aja kita panggil, ini dia Lisa Kyoichi. Halo guys, what's up? Selamat datang Lisa, terima kasih banget mengasih waktunya ya, bisa ngobrol-ngobrol sama gue, memberi sama waktu. Usia juga. Gimana kabar, sehat Lis? Baik dong, sudah divaksin dan juga selalu minum vitamin. Mantap. Kalau boleh tahu, ini langsung gue mulai aja ya diskusinya. Silakan. Nah, lo kan sebagai narasumber udah berapa tahun lo jadi cosplay itu? Maksudnya menggeluti karir ini? Gue tuh mulai cosplay dari gue umur 13 tahun. Jadi mungkin sekitar 13 tahun. 9 tahun ya sampai sekarang gue udah cosplay, dari yang masih buluk banget belum pakai wig, pakai rambut asli gitu. Terus cuma pakai kostum doang dan ya udah akhirnya mulai berkembang tiap tahun gitu. Kalau misalnya boleh tahu nih, biar teman-teman tahu juga, apa sih motivasinya lu terjun ke dunia cosplay nih? Sebenarnya gini, pada tahun 2013 atau 2012 itu gue pertama kali cosplay. Awalnya karena gue dulu itu join di idol group lokal di daerah Jawa Tengah. Terus pada saat itu kayak demand fans itu banyak yang minta, kak cosplay dong gitu. Dan gue ngerasa kayak, oh ya why not gitu. Dan ternyata pas gue cosplay, I enjoy it more rather than being an idol. Gue lebih suka cosplay daripada gue jadi idol yang ngedance di atas panggung dan segala macam. Gue lebih suka pakai wig, gue lebih suka make-upan dan seperti itu. Oke, nah kan udah lama nih berarti. Lo masih inget gak sih sebenarnya karakter apa yang pertama kali lo cosplayin? Dan kenapa itu lu milih pasti spesial banget tuh. Ya. Dan kenapa lu milih karakter itu gitu? gue inget banget karakter pertama yang gue cosplayin itu adalah Misa Amane dari Death Note. Oke. Terus kenapa gue cosplayin itu? Karena dari dulu tuh gue suka banget sama fashion yang emo, goth gitu. Dan gue juga sempat suka
kayak fashion-fashionnya Laruku yang tahun 2000-an, Oh, iya, GZ, iya. gitu-gitu. Dan memang fashion-fashion yang kayak gitu kan pada saat itu tidak terlalu common ya untuk dipakai daily atau hari-hari. Dan kebetulan Yes, bener banget itu. kebetulan gue suka pakai kayak baju seperti itu untuk setiap hari. Jadi gue rasa wah ini cocok menjadi Misama nih gitu. Oke, terus berarti lo emang ngikutin serial animenya sendiri ya untuk Iya. bukan cuman kayak gue lihat Misa nih cocok nih buat gue gitu, tapi lo Enggak. nonton ya. Oke. Gue waktu itu baca manga. Baca manganya. Oke. Berarti Nah, tuh lo mulai. kalau cosplay tuh jadi awalnya tuh dari anime dulu ya, nggak dari toko-toko game gitu ya? Ada dari anime, ada dari manga, ada dari light novel, ada dari game. Kan origin karakter berbeda-beda ya gitu. Oh, I see. Nah, kalau untuk nyambung sedikit ke tema game, karakter game apa yang pertama kali lo cosplay? Karakter game apa yang pertama kali lo cosplayin? Love Life ada gamenya sih, tapi kalau dibilang karakter game nggak bisa dibilang karakter. Iya, dia kan anime juga. Tapi Love Life itu kan awal mulanya game dulu, jadi ya bisa dibilang juga. Kalau enggak, mungkin kalau itu nggak dihitung, Mobile Legend. Oke. Dulu sempat. Heboh banget ya. Maksudnya waktu dulu zaman-zaman berkembangnya Mobile Legend itu loh, hype banget kan. Iya, itu hype banget dan kayak benar-benar naikin ini banget sih, naikin nama banget. Nggak tahu kenapa kalau cosplay Mobile Legend tuh kayaknya orang tuh ada ngeliat sesuatu yang interesting banget, padahal ya menurut gue kita sama-sama cosplayer semua gitu kan, sama-sama having fun, tapi orang awam tuh ngeliat kayaknya kalau Mobile Legend tuh beda gitu. Oke, mungkin bedanya tuh dari ini kali ya, kalau menurut gue tuh karena dilihat itu kan karakter game yang mungkin game yang mereka mainin setiap hari kali ya, jadinya kayak wah karakter yang gue suka main ini hidup gitu. Nah, kan lo bilang lo cosplay Mobile Legend. Nah, karakter apa sih yang lo cosplay gitu di Mobile Legend yang benar-benar bikin nama lo naik nih? Lolita kan banyak ya skinnya ya. Lo inget gak sih skin apa? Lolita yang default. Oke. Sama waktu itu gue sempet bikin yang Halloween, tapi kayak terlalu lama gitu bikinnya, jadi gue kayak badan gue sudah berbeda dengan kostumnya. Oke, kan lo bilang bikin nih, berarti lo jahit sendiri atau lo ke costume maker? Gue ke costume maker. Ada zamannya gue jahit sendiri. Waktu itu gue masih SMA. Jadi pada saat gue masih SMA itu masih punya waktu luang gitu kan. Pulang sekolah tuh jam 1, jam 2 gitu. Terus nggak ada les, masih bisa habis pulang sekolah masih bisa langsung cus ke Tanah Abang beli kain, pulang sore, habis itu malamnya jahit gunting pola segala macem, weekend masih bisa kayak gitu. Tapi kalau sekarang kan udah tua ya. Udah kerja pulang capek ya. Pulang kantor jam 6.30. Iya kalau nggak lembur kan. Bener-bener. Kalau nggak lembur. Gue pengen tanya deh, gue penasaran banget. Sepadan gak sih modal yang lo keluarkan untuk bikin kostum itu sama apa yang lo dapat dari karir lo menggeluti cosplay? Kalau mau dibilang sepadan kan tergantung ya apa yang kita cari. Kalau secara financial mungkin tidak semua orang sepadan. Tapi kalau untuk gue, karena mungkin karena memang gue orangnya suka bergaul ya, jadi people like me in some ways tapi not every ways. Dan itu bikin nama gue lumayan cepat naik gitu. Terus habis itu some people yang bikin kostum just for fun aja, ada yang bikin kostum emang karena suka karakternya, tapi ada juga yang bikin karena memang tuntutan kerjaan aja gitu kan. Dan menurutku itu nggak salah juga sih kalau mau bikin kostum cuma gara-gara kerjaan. Dan balik lagi kalau balik modalnya itu dihitung secara happiness, jelas gue happy banget gitu kan. Gue dengan begini gue punya teman baru, gue punya komunitas baru, I have broadened my communication with people gitu. Apalagi di cosplay, dunia cosplay itu nggak cuman students doang, ada orang yang kayak kita kerja bareng, do stuff like that, this and that gitu. Ada yang end up kayak gue nih, di kantor gue tuh ada yang teman-teman cosplayer lama, jadi senior lah ya. Enggak, maksudnya ada teman cosplayer juga yang masuk di kantor gue gitu, dan itu kan pasti terjadi karena gue merekomendasikan orang ini dari sini ke sini, jadi dari cosplay kenalan gini kayak gitu. Koneksinya jadi kemana-mana ya. Betul. Jadi nggak cuman di situ doang gitu. Dan penasaran sih, pernah nggak kan lu katanya tadi pernah
Kalau nggak salah tadi si Muzia ada info bahwa lo pernah jadi official cosplayernya untuk Mobile Legends kan ya? Oh gue, apa Ah. Muzia? Lisa dong, masa gua. Lo jadi apa Balmon? Hah? Enggak lah. Oke. Terus gimana Yan? Itu tadi pokoknya kan pernah jadi cosplayer jadi Mobile Legends, pernah nggak di suatu event gitu kan? Taunya yang lo cosplayer ini di nerf, dikatain orang gitu. Ya di nerf kasihan deh. Oh ya di nerf. Ya itu mah sering anjir. Sering ya? Lo secakep apapun, mau lu Gisel yang cosplayin, mau Pevita Pierce juga yang cosplayin, kalau mulut netizen berkata lain ya akan Iya. keluar juga kata-kata kasarnya. Betul. Jadi ya nggak usah didengerin yang gitu-gitu mah. Emang udah biasa. Apalagi kan I see. orang punya quote unquote selera berbeda gitu kan. Mungkin bagi mereka ini jelek banget, tapi bagi kita ya kalau kita pede-pede aja, why not? Toh kita yang dibayar dan lo enggak gitu kan. Iya benar sih. Tapi dari lo nih, dari perspektif lo, kita kan Indonesia ini juga mempunyai komunitas cosplayer ya. Nah, kira-kira akankah punya potensi nih di Indonesia tuh bisa sehebat kayak di Jepang dari negara orisinilnya gitu? Dari segi eventnya kayak ada segi event khusus cosplayernya lah atau apa kayak gimana gitu? Comic Con ada, AVA juga ada, Nichisa juga ada meskipun sudah Iya. tinggal cerita dan tinggal memori Iya. ya. Ya ini saya banyak keseruan ya Lis ya pasti ya, banyak Seru. Katanya cerita banyak seru. dramanya. Ya drama mah pasti di setiap komunitas ada lah ya nggak sih? Di setiap event pasti ada. Iya. Event, komunitas, sosial Iya. media. Aduh. Iya. Udah gitu kan di Indonesia bisa dibilang apapun bisa dijadiin drama ya. Jadi kayaknya di event-event nggak ada drama malah aneh ya. Event paling sukses adalah event yang nggak punya drama ya nggak sih? Event paling sukses adalah event yang dramanya paling besar. Oh oke. Sudah terbalik gitu. Oh ya sudah terbalik ya. Jadi seberapa viralnya itu bukan karena prestasi tapi karena dramanya. Dua-duanya lah. Indonesia itu juga cukup berprestasi kok di cosplaynya. Iya kan ya Lis ya? Nah, itu ngomong-ngomong soal prestasi cosplayer di Indonesia nih, ini gue udah menemukan salah satu berita nih, mungkin bisa kita review bareng-bareng, ya kan? Ini jadi cosplayer itu untuk Indonesia katanya cukup, kita punya ada nama ya, juaranya banyak tuh. Kalau dari Lisa sendiri pernah nggak juara-juara cosplayer yang mungkin dari tingkat nasional atau sampai di internasional gitu? Kalau untuk nasional internasional gue nggak pernah, tapi kalau untuk kayak event-event biasa di Jakarta gitu atau di Solo, Jogja itu pernah. Event-event major gitu, maksudnya yang gede-gede. Wah. Oh, kalau mau dibilang major sih nggak se-major AVA, nggak se-major Clash gitu-gitu. Major itu kan tergantung tergantung perspektif lagi. Nah, lo biasanya tuh kalau menang atau juara gitu tuh lo biasanya lebih ke coswalk atau lebih ke perform biasanya? Kalau perform biasanya kabaret ya. Kabaret itu gue kebanyakan jadi ngikut jadi gestar gitu. Jadi kayak temen gue udah punya grup kabaret nih, bakalan jadi gestar dan ternyata dia ada kurang orang nih, ya gue biasanya fill in buat itu. Tapi kalau untuk yang sisa-sisanya sih cosplay, kalau enggak duonya itu lebih ke dance daripada kabaret gitu. Kalau gue cosplay duo. Nah pasti kan kalau lu ikut lomba-lomba gitu kan pasti ada hadiahnya gitu kan ya. Pernah gak sih lo inget gak sih hadiah apa yang paling gede yang pernah lo terima? Paling gede? Wah nih kayaknya oh gila keren juga. Kayaknya 2,5-3 juta. Itu buat duo. Oke. Duo tuh maksudnya apa cuy? Duo itu cosplay berdua gitu. Iya berdua. Oh sih. Biasanya yang karakternya couple gitu. Kan ada yang cosplay itu ada yang single, ada yang duo, ada yang tim. Tim itu biasanya di atas 4 orang gitu. Baru dan paham. Perform itu bebas mau apa aja gitu. Tapi untuk duo tuh harga 2,5 juta itu udah gede banget. Ya, itu kan kayak tahun 2015. Nah itu gede sih. Pada saat itu saya ingat gua hadiah event, ya eventnya kan nggak segitu banyak. Gope biasanya. Iya betul sekali. Iya itu emang ini sih kebetulan agak
lucky juga karena nggak banyak yang ikutan. Oke. Mantap gila. Tapi lu ada punya goal gak untuk mencapai kayak kalau misalnya di berita ya, ini kayak ada Rizky Karismana, terus ada Yesaya Marito yang World Cosplay Summit 2012 tuh mereka menjuarai juara 3 gitu. Maksudnya goal ke sana? Ya, lu maksudnya ada pengen gak sih ada lu niatan ke sana gitu? Jujur sih enggak. Gue nggak pengen untuk kayak go that far gitu. Karena menurut gue what I love about cosplay adalah where I can be with my friends, having fun and taking pictures. And basically money is not the main reason to cosplay gitu loh untuk gue. Dan mungkin orang-orang seperti itu juga reason utamanya bukan money, tapi adalah karena memang pengen memajukan nama bangsa gitu. Dan that's good for them gitu, because they have the capabilities. Dan mungkin gue juga punya capabilities ya, cuman gue tidak ingin. Wah itu benar-benar kata mutiara banget dari Lisa ya. Mantap. Kalau orang lain bisa, kenapa harus saya? Waduh. Itu kata-kata mutiara yang sebenarnya itu gitu kan. Ini jadi sebenarnya udah kejawab sih. Sebenarnya gue masih ada berita satu lagi ya kan. Apa tuh? Judulnya adalah minat gak jadi cosplayer soalnya penghasilan tuh miliaran nih. Kalau di beritanya ya tuh ada kalau nggak salah kata cosplayer namanya Lola Zita di tahun 2020 aja. Ini kan kalau teman-teman tahu 2020 tuh udah pandemi ya. Udah masa pandemi gitu dari Maret 2020. Dia 2020 aja menghasilkan 1,2 miliar rupiah loh dari hasilnya cosplay. Nah lu kalau misalnya ini kan kalau nggak salah sih ya berdasarkan gue research dia juga memiliki prestasi ya. Maksudnya dia di Cyberpunk dan whatsoever-nya dan lu nggak pengen jadi kesana gitu. Maksudnya kan setahun 1,2 miliar, it's a good number. It's awesome number. Tapi bukan berarti gue tidak ingin ke sana gitu loh. Gue ngerasa Lola bisa menjadi seperti itu karena dia has a good start juga. Dari aset bagus, personality bagus, brandingnya bagus, diikuti dengan sosial media yang aktif banget. Itu kombinasi dimana kenapa Lola bisa cepat naik gitu. Dan mungkin karena dia waktu pada saat itu bisa full time fokus ke gimana cara menaikkan sosial media dia, gimana bisa menjadi influencer yang besar dan nge-booming banget. Karena dia bisa fokus itu, that's a good thing gitu. Karena Lola itu penghasilannya nggak cuma dari cosplay bener-bener tok-tokan cosplay, tapi juga ada kayak endorsean, terus juga ada collab dengan baju gitu, terus habis itu dengan platform lainnya. Iya, platform lainnya. Jadi menurut gue 1.2 billion is a huge number for cosplay only, dan nggak mungkin itu dari cosplay doang gitu. Oke, nah kalau lu sendiri pernah gak sih diundang sebagai guest star? Kan lu dari tadi yang kita tanyain adalah ya lo dari perjalanan lo cosplay gitu udah segitu lamanya, udah segitu jauhnya. Gue lihat juga lo kan temennya banyak banget di dunia cosplay gitu kan, di dunia ya perjepangan lah gitu. Pernah gak sih lu sampai akhirnya di-invite jadi guest star di suatu event gitu as a cosplayer ya gitu? Iya, pernah. Ini salah satunya. Nah, enggak. Paling gede fee-nya tuh berapa? Boleh gak sih dibocorin? Kemarin waktu episode yang lalu siapa sih Fiskaloid kita tembak. Kita tembak langsung. Paling gede fee-nya berapa? Ya dapat. Yang mana? Sekarang yang hiu apa yang mana? Yang hiu Black Shark ya? Iya. Gue nggak tahu harganya berapa itu. Coba kita googling dulu. Oke, gini deh. Di bawah 5 apa di atas 5? Kalau untuk guest star doang sih masih di bawah 5. Soalnya itu base fee kan. Base fee-nya segitu, terus nanti transport ke kota lain mereka bayarin, terus makan mereka bayarin, akomodasi mereka bayarin. Di inilah ya. Jadi kayak kita terima jadi udah gitu aja. Bawa diri, bawa kostum, bawa wig. Nah, follow up question. Kota atau lokasi paling jauh dari tempat lu tinggal terus lu jadi guest star itu kemana? Makassar.
Makassar. Event apa? Mobile Gue Legends. juga ya. Mobile Legend. Oh berarti masih yang Mobile Legend Roadshow itu bukan? Iya, Oh ya itu oke. termasuk I jadi guest star. see. Iya. Kan cosplayer official ya guys ya. Kenapa lu mau brought up itu terus? Tapi Gue jadi malu. ini deh, gue kepo soal lebih ke society life dari cosplayernya sendiri sih. Tapi lu ada Kenapa tanggapan gak, Lis, tentang stigma-stigma masyarakat mengenai karir lo yang lo geluti ini gitu loh. Maksudnya kan mungkin ada yang bilang, ini kok aneh banget keluar rumah kayak banyak dandan apa begini, atau misalnya yang terlalu terbuka atau gimana tuh, menurut lu gimana? Ada tanggapan gak mengenai soal itu? Tanggapan? Apa yang harus gue tanggapi dari orang yang tidak suka sama gue? Gue itu orangnya sangat-sangat laid back dan chill juga. Jadi menurut gue kalau emang gue nggak suka, dia nggak suka gue, atau salah satu dari kita tidak suka, untuk apa gue pusingin itu gitu kan? Oh iya benar-benar. It's not a thing for me gitu. Tapi mungkin orang lain ada yang masih berpikir, aduh gimana ya kalau gue gini dan gitu. Apalagi masih banyak banget cosplayer crossdress yang sebenarnya hobinya crossdress. Maksudnya crossdress tuh maksudnya dia laki tapi cosplayernya perempuan gitu. Iya, atau cewek cosplaynya laki gitu. Karena kebanyakan orang-orang yang hobi crossdress itu memang cuman karena suka pakai pakaiannya aja gitu, bukan karena they have something other than that gitu. Tapi if they have something other than that, yeah, that's not a problem juga gitu kan. The thing is, people sometimes cosplayer yang crossdress itu pengen bawa itu ke dunia biasa real life-nya dia, dan dia takut dibully, dia takut dijudge, dan akhirnya dia akan lari ke sosial media yang mungkin menurut gue platform Twitter yang dimana mereka bisa jadi diri mereka sendiri, dan terus habis itu cari support dari sana dan malah gak bersosialisasi in real life. Dan menurut gue itu sangat disayangkan. We could have support them more gitu loh as a community. Tapi kayaknya sih agak sedikit susah ya kalau memang tidak sering dibiasakan dengan hal seperti itu. Ya apalagi boomer. Apalagi komunitas cosplay sekarang kayaknya sangat berbeda dengan komunitas cosplay zaman-zaman dulu ya. Orangnya. Iya, ini kalau yang tahun-tahun sekarang takut ormas Real Madrid ya? Waduh. Gimana? Ya yang putih-putih itu ya. Waduh. Ya, kalau menurut lo sendiri gimana sih? Apakah feel lo lah sebagai cosplayer beda gak sih? Beda banget. Kalau dulu tuh orangnya gimana ya? Mungkin dulu tuh lebih suka membantu, lebih suka lu mau cosplay apa? Sini gue bantuin gitu. Oh lu nggak bisa bikin props ini, mau gue ajarin nggak? Kayak gitu-gitu tuh masih sering gitu dilihat dan masih common banget. Kayak bikin grup cosplay, grup photoshoot, itu adalah hal yang sangat-sangat biasa dulu. Tapi sekarang tuh kayaknya tuh orang tuh kayak sedikit gatekeeping ya. Gatekeeping di cosplay karena cosplay dan anime itu mulai booming dari tahun 2019 ke atas karena artis-artis luar, artis Hollywood kayak Travis Scott yang kayak gitu-gitu mulai kelihatan pakai baju anime, dan orang akan mulai embrace that they watch anime. Dulu tuh kayak mereka ngeliat tuh nerd banget nonton anime gitu kan. Ya kayak apa sih gitu kayak weird. It's like people see it as weird, tapi sekarang they see it as fashion, they see it as something that's cool gitu. Tapi on the other side jadi ada sedikit cultural appropriation gitu dari orang-orang yang udah bilang aja different races. Yang sumbu pendek itulah. dan akhirnya mungkin positifnya dari cultural embrace gitu, cosplayer jadi punya, ada bisa dibilang jadi sebuah pekerjaan juga ya kalau yang memang namanya itu kan. Jadi berpenghasilan kan. Dulu mungkin hanya cosplayer tertentu aja kan yang selalu jadi guest star, maksudnya ya gitu kan, dan hanya event-event tertentu, bener gak sih? Kalau sekarang kan bahkan kayak gue sempat lihat kayak bahkan TV pun sekarang kayak gue sering tuh ngeliat post gue butuh cosplayer temanya Naruto gitu kan, ada nggak yang bisa datang gitu kan. Kalau dulu kan nggak ada gitu kan ya. Before booming jarang lah ya, bukan nggak ada, jarang lah gitu. Tapi then again menurut gue agak sedikit disayangkan aja, balik lagi ke tadi yang gue ada ini nih, dan biasanya
sorry to say ya, TV itu biasanya tuh bayar tuh murah Iya, banget. seingatku 200-an. TV ya. TV, literally TV. Dulu itu gue pernah jadi cameo buat film, ini zaman gue SMA ya. Jadi gue tuh kalau SMA tuh semua tuh gue embed pokoknya. Oke. Any Ya, job ada can ada do. waktu dan tenaganya kan. True. Jadi gue pernah jadi cameo di film layar lebar gitu. Dan itu gue literally cuma dibayar pakai nasi bungkus dan uang cepek. Wah, Dan itu gue udah dari habis sama ongkos. pagi sampai maghrib. Gila Pagi itu kacau beneran sih. pagi yang pagi buta yang belum keluar matahari gitu loh. Terus sampai maghrib dan itu gue dikasih makan cuma sekali. Dan menurut gue hal-hal seperti itu jadi ngerusak harga pasar cosplayer gitu loh. Iyalah, Kayak- itu underrated banget jadinya. Iya, jadi kayak gimana ya? Harusnya pada zaman itu untuk berapa jam cosplayer itu segini dan ternyata kita malah ngambil di bawah dan jadi harga pasarnya rusak gitu kan, kayak sayang juga. Tapi emang Akhirnya- standarnya berapa sih kalau sekarang tuh, kalau gue boleh tahu? Sekarang itu minimal banget tuh 500.000. Biasanya sih sekarang per hari sih. Iya, tapi tergantung juga. Kalau lu per hari itu kan dihitungnya mungkin kayak 5 jam, 6 jam deh kalau termasuk istirahat gitu kan. Itu bisa dihitung satu hari. Tapi kadang ada event yang 12 jam gitu, berapa belas jam. Kalau kayak gitu baru dihitungnya per jam. Jadi tergantung gimana eventnya. Jadi biasanya kalau aku tuh nanya dulu gitu, ini berapa jam eventnya gitu. Kalau dia nanya red card gitu, biasanya aku nggak langsung jawab. Pasti aku tanya dulu ini event apa, di jam berapa, di mananya. Jadi kita juga bisa menyesuaikan gitu kan. Karena nggak semua langsung jos gitu aja. Iya betul, setuju. Nih, jadi bisa gue simpulkan ya dari diskusi kita dari tadi sama Lisa juga. Nih intinya ya yang bisa gue tangkap adalah tempatkanlah diri kalian di mana kalian tuh disupport. Benar gak, Lis? Tempatkanlah diri kalian di mana diri kalian support. Iya dong. Kan tadi kan lu bilang gitu. Maksudnya jangan inilah, kalau ada dibully ya tutup kuping aja gitu. Betul. Ya kan? Gue setuju. Kalau gue mungkin mau nanya lagi, ini agak balik ke depan sih, kayak iya agak ke depan sih. Ini gue lupa nanya tadi. Event cosplay apa yang paling berkesan buat lo? Lo bisa sebut cosplay ya? Ya, event cosplay yang menurut lo kayak berkesan banget, kayak setelah lu event, lu akhirnya mungkin ya temen lu jadi banyak banget gitu, kayak jadi kenal banyak orang ya. Atau mungkin abis event lo akhirnya kayak gue lebih semangat nih buat cosplay next event atau gimana gitu. Kalau gue sih paling ada dua ya. Ada yang paling recent itu ICC. ICC tahun? ICC 18 ya. Oke. 2018 itu gue jaga booth Mobile Legend kan. Dan gue tuh orangnya suka ini ya, suka lupa nama gitu. Gue inget mukanya, tapi gue suka lupa nama. Dan gue nggak nyangka aja gitu orang inget gue gitu. Meskipun gue suka lupain mereka kadang gitu kan. Gue juga sih kadang lupa ini siapa ya, tapi kok kenal gue. Iya kan suka kayak gitu, tapi not to be rude gitu, bukan karena lu tidak berkesan. Kadang gue emang manusiawi kok ngelek itu. aja. Iya. Ada cara halusnya untuk menolak gimana ya? Sorry, nama lu siapa? Kita ketemu tuh di mana ya gitu kan biasanya. Nah di event ICC itu gue banyak orang yang kenalin gue, dan terus kayak banyak yang jadi kenalan ulang lagi gitu. Terus jadi ngobrol lagi, terus ternyata kenalan yang udah kenal ini bawa temennya lagi, terus kenalan lagi, terus habis dari situ kita kayak keliling bareng gitu. Dan gue tuh emang orangnya apa ya, suka banget gitu belanja merch. Oke. Terus gue kayak kalau datang gitu, oh iya boleh, ini ada nggak ini? Jadi kayak dari booth ke booth itu gue ajakin ngobrol satu-satu gitu. Jadi kayak ada bondingnya juga. Dan sama kayak ke CF juga, gue juga hobi banget kayak gitu ke CF. Belusukan buat follower ya? Bukan buat follower sih, gue emang suka aja kayak gitu, suka ngobrol kayak gitu. Emang banyak ngomong orangnya. Terus event kedua berarti? Event kedua ini Cisai. Ini Cisai tahun berapa? Kalau gue itu dia di Cisai tahun 2015 itu. Kenapa gue suka 2016. Kenapa gue suka kayak Cisai? Karena venue-nya memang panas, tapi
Kenapa tuh? banyak style minuman deh. Iya. Terus Paham. dan Iya. vibe-nya paling bisa lu rasain kalau lu kayak pengen ngerasain gimana sih Jepang kalau lagi Iya. acara, lagi Betul. festival ya kan. Memang paling Betul, enak betul. larinya ke situ. Iya, jadi yang gue suka itu adalah dia jualan minuman secara publik, terus juga dia ada street foodnya benar-benar otentik juga dan kerasa gitu meskipun antrian lama banget. Tapi dan kan kalau lu bisa dapet hotel yang strategis, lu pesen aja, abis itu ntar lu naik ke kamar hotel, ngadem it- dulu. Dan itu Iya emang dari dulu selalu menjadi sebuah strategi untuk Betul, para betul. cosplayer, betul kan ya. Betul. Pesan hotel jauh-jauh hari, siapa yang Iya. bisa dapat duluan di dekat Iya, itu. betul. Kalau dulu tuh ya hotel Fave itu kan Iya, harganya Fave. tuh kalau sebelum event 2-3 bulan sebelum event harga tuh masih 200.000, 250.000. Hamin 30 hari event itu Berapa tuh? hotel jadi 1,2 juta. Gue langsung kayak anjir ini hotel 1,2 juta dari harga 200.000. Padahal sempit banget juga ya. Iya, hotel itu Man, kayak I mean, ya you know lah. kayak kamar kosan gue doang gitu. Indonesia tuh event, bisa dibilang event paling rame sih untuk Betul. event Jepangan gitu. Karena publik juga, maksudnya orang-orang yang tidak suka cosplay atau tidak suka anime itu pun suka datang ya kan ya. Gitu. Mhm. Kepo gitu. Kayak apaan sih ini rame-rame sampai pinggir Iya, jalan. sampai nutup jalan ya kan di Benar, Blok benar. M tuh apa Iya, sih? iya. Gitu. Pernah sih, tapi jujur ya, ini gue belum pernah sih yang benar-benar ngedatengin event di Jepangan gitu ya, dan gue harap sih kedepannya nanti COVID angkanya udah turun ya kan, kita bisa mulai event-event mungkin lagi Lisa yang bikin event di Jepangan, kita datang ya kan, kita liput, bos. Tentunya dengan penerapan new normal ya guys ya. Iya. Tapi kalau ngomong-ngomong event, sebenarnya gue ada event sih dari kantor gue. Wih. Boleh. Silakan. Silakan kalau mau promosi. Ini Iya. disediakan. Jadi Waktu dan Jadi- tempat dipersilakan loh. oh iya. Jadi sebenarnya sekarang gue itu lagi bikin event namanya Aura 7 Cosplay World. Dan Aura 7 Cosplay World ini event lomba cosplay online. Dia itu pakai foto, boleh pakai video gitu. Dan Nah, kalau itu- Photoshop gimana ntar hasilnya? ya boleh aja. Boleh. Oh boleh. Why the hell not? Iya. Oh, gue kayaknya sempat lihat sih beberapa teman-teman cosplayer udah mulai ada yang ngepost nggak sih? Iya itu Oh, iya. endorse. Oh, itu masih endorse, belum eventnya. Oke. Belum. Ini tuh baru masa registrasi sampai tanggal 26 Juli. Nanti setelah tanggal 26 Juli masih bisa registrasi sebenarnya, tapi harus langsung upload foto. Jadi kalau sekarang kan registrasi dulu nggak perlu upload foto gitu. Nah, upload fotonya ntar. Tapi kalau setelah 26 habis registrasi langsung upload foto. Dan Aura 7 Cosplay Award ini total hadiahnya 41 juta guys. Mantap. Kapan lagi event cosplay hadiahnya puluh-puluh. Yang bukan keren, nasional ya. Iya, keren. Jadi ya guys, tanpa ragu lagi langsung aja nih, misalnya lu kontak kemana tuh Lis kalau misalnya mau orang Kalau- mau coba? Kalau mau registrasi bisa langsung ke websitenya showtime.co.id atau bisa langsung ke Instagramnya showtime.cos. No, langsung aja guys, gaskan nih kan, kapan lagi kan di rumah doang, modal foto doang tuh kata Lisa, Betul. registrasi bisa menangin 41 juta weh. Nyoi. Gila, keren. Oke, nih thank you banget Lisa, diskusinya sangat bermakna sekali, bener-bener ngasih tahu wawasan pengetahuan ke masyarakat dan viewers sobat-sobat Finity tentang dunia-dunia cosplay ini. Nih thank you banget waktunya, nih kita closing dulu ya Lis. Ya. Thank you teman-teman, kita ketemu lagi sama Adrian dan Muzia juga di episode berikutnya. Bye-bye, sehat-sehat selalu ya. Bye.